Halo saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Salam sehat, salam sukacita selalu. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Jumat Teduh pada hari ini tanggal 6 Agustus 2021 dengan topik kunci Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, Bapa yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Mohon kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dalam waktu yang singkat ini. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang menarik saya beberapa hari belakangan ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Demikian firman-Nya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, coba kita perhatikan baik-baik ya pada ayat 47b ya. Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, waktu saya mencoba melihat versi lain, ya versi NIV dari Alkitab, ada satu hal yang menarik bagi saya di situ. Di situ dikatakan, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ya, jadi rupanya kata-kata orang yang diselamatkan di ayat 47b juga mengandung arti orang-orang yang sedang diselamatkan. Nah, siapakah orang-orang yang diselamatkan ini? Kalau lihat konteks perikop ini, mereka adalah orang-orang yang sering bergaul dengan kumpulan orang-orang percaya, dengan anak-anak Tuhan, di rumahnya mereka, di mana orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang disukai banyak orang. Nah, menariknya adalah Lukas menuliskan bahwa Tuhan menambahkan tiap-tiap hari ke dalam kumpulan tersebut orang-orang yang sedang diselamatkan, yaitu kepada kumpulan orang-orang yang disukai banyak orang. Nah, kalau membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, jemaat pertama hidup seperti yang disebutkan di dalam judul perikop Kisah 2 ayat 41-47, bahwa orang-orang percaya yang memberi diri mereka dibaptis setelah khotbah Petrus, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan tiap-tiap hari di dalam bait Allah, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya, ini adalah orang-orang yang kasih mula-mulanya kepada Tuhan sangat berkobar-kobar untuk bergaul dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tekun belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup, seperti yang diajarkan oleh para rasul, yaitu menjadi manusia baru. Di mana ya mereka berkumpul dan memecahkan roti? Ternyata di rumah masing-masing mereka berkumpul secara bergiliran, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ya, ini bukan di bait Allah ya, tapi di rumah mereka masing-masing. Mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Itu mengandung pengertian kondisi bertemu yang alamiah tiap-tiap hari. Kondisi bertemu alamiah tiap-tiap hari ini bisa dalam keluarga, bisa dengan tetangga, dengan teman-teman kantor, gereja, kumpulan teman-teman yang hobinya sama, atau dengan alumni dan lain-lain. Jadi
pengertian pertemuan tiap-tiap hari itu ada hubungan yang jangka panjang, bukan hubungan yang sebentar saja atau sekali bertemu. Nah, di ayat 46-47 ini tidak disebutkan juga kata-kata mereka bersaksi tentang nama Yesus atau bersaksi secara frontal, tetapi di situ hanya disebutkan mereka berkumpul dan memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi yang saya pahami adalah bahwa ini model kesaksian pasif, kesaksian perubahan karakter yang merupakan penerapan pengajaran kasih yang mereka dapatkan dari para rasul. Namun hasil yang didapat sangat besar, ya. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang disukai semua orang. Nah, bayangkan kalau di zaman sekarang, kalau ada dalam pertemuan kelompok orang-orang percaya, ya, ada membicarakan tentang agama, merasa agama yang satu lebih baik dari agama yang lain, atau bicara tentang Tuhan, siapa Tuhannya, siapa nabi, siapa rasulnya, siapa pemimpin agamanya, kok rasanya pasti tidak terjadi suasana yang gembira dan tulus hati, ya. Dan kalau itu terjadi, maka rasanya tidak akan terjadi penambahan orang-orang yang sedang diselamatkan. Nah, kalau kita melihat kriteria orang-orang yang disukai, ya, itu teman-teman, saudara-saudara mengetahui lah, ya, beberapa karakter yang bisa disebutkan di sini yang saya ingat gitu, ya. Orang-orang yang penuh kasih, baik hati, yang murah hati, yang memberikan perhatian, berpikir positif, suka menolong orang, tidak menghakimi, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak merasa benar sendiri, menerima orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, tidak mempersoalkan hari baik, hari buruk, karena semua hari adalah baik. Orang yang tidak mempersoalkan halal tidaknya makanan untuk dimakan, itu, ya, seperti yang dinyatakan dalam Roma 14 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri manusia baru yang diubahkan dari manusia lama karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita bisa baca dari Efesus 2 ayat 13-15. Ya, perilakunya itu berubah menjadi lebih baik. Begitu, dan ternyata dari pertemuan-pertemuan yang alamiah tersebut, Tuhan menambahkan orang-orang yang sedang diselamatkan atau orang-orang yang sudah selamat. Sebab, ya, gimana ya? Perlu dipahami bahwa sebenarnya, atau harus diakui, ya, bahwa sebenarnya Tuhan sesungguhnya tidak membutuhkan kita untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan bisa kok dengan caranya sendiri, tapi kalau kita dipakai sebagai kawan sekerja untuk menyelamatkan umat manusia, alangkah indahnya, bersyukurlah kita mengalami hidup seperti ini. Nah, sebagai penutup, mari kita bersama-sama berperilaku sebagaimana Tuhan sudah menjadikan kita manusia baru, manusia spiritual, manusia inside out, ya, yang terus berkobar-kobar kasih mula-mulanya kepada Kristus. Meskipun kita sudah lama mengikut Kristus, tapi bagaimana kasih itu harusnya terus berkobar-kobar, hidup bersama Kristus, yang disukai banyak orang, kita disukai banyak orang, sehingga Tuhan tiap-tiap hari menambahkan jumlah orang-orang yang sedang diselamatkan atau orang-orang yang sudah selamat di dalam komunitas-komunitas alamiah di mana kita hadir di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas kemurahan dan kasih karunia-Mu yang memberikan pengertian mengenai peran kami sebagai manusia baru yang dipakai oleh Tuhan menjadi kawan sekerja di dalam karya penyelamatan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan di tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami di komunitas di mana kami hadir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.